Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23 dengan tema merdeka. Kemerdekaan yang bagaimanakah yang diterima oleh umat Tuhan? Dikatakan di firman Tuhan tadi di ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kemerdekaan yang Tuhan beri, hasilnya adalah, upahnya adalah keselamatan. Maka semestinya kita berkata kepada Tuhan, kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apa gunanya kalau bukan kasih Yesus ku miliki. Katakan lagi, kalau bukan kasih Yesus, kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apa gunanya kalau bukan kasih Yesus ku miliki. Semua hanya karena anugerahnya, bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kalau Yesus Tuhan dan Rajaku, katakan semua hanya karena anugerahnya. Semua hanya karena anugerahnya, bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kalau Yesus Tuhan dan Rajaku, kalau Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi Tuhan katakan kepada kita lewat lagu ini, ingat, kalau bukan karena kasih Yesus, apalah arti hidupmu? Kalau bukan tangan Yesus, engkau tidak bisa berdiri kokoh. Tuhanlah yang menopangmu. Kehidupanmu tidak ada guna tanpa kasih Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau bangsa kita ini bisa melewati perjalanan di berbagai musim keadaan, sampai pada di bulan ini kita memperingatinya, yaitu 17 Agustus kita memperingati, yaitu kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Indonesia sudah melewati umur anugerah. Maka firman Tuhan berkata, kalau sudah melewati usia umur anugerah, itu namanya, lewat dari itu namanya bonus. Melewati usia bonus disertai dengan kesukaran-kesukaran. Bukankah kita melihat Indonesia mengalami banyak kesukaran? Hari-hari ini Indonesia Tuhan izinkan mendapat tamu yang tak diundang, yaitu virus corona. Kesukaran itu datang tentunya ada tujuannya, untuk menunjukkan bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Jadi semua orang yang tadinya tidak mau mencari Tuhan,
hadirnya virus corona, semuanya mencari Tuhan, semuanya mengatakan, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku dari virus corona. Jadi lewat hadirnya virus corona, orang tahu bahwa hidup ini ternyata karena kemurahan Tuhan. Dokter sekalipun tidak bisa menjamin dia bisa sehat, orang kaya sekalipun tidak bisa menjamin dia sehat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau terima jaminan, bukan hanya jaminan sehat, tapi jaminan keselamatan, terima kemerdekaan dari Tuhan. Merdeka. Merdeka. Kita coba lihat firman Tuhan ini, dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi dikatakan di ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Judul berikutnya dikatakan ada dua jenis perhambaan, dua macam perhambaan. Perhambaan yang manakah kita? Perhambaan yang pertama adalah hamba dosa, yang kedua adalah hamba kebenaran. Tentunya kalau hamba dosa itu sudah pasti tipe-tipe orang yang belum dimerdekakan, masih terikat. Kita baca di firman Tuhan ini tadi di ayat 15 dikatakan, di ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Di firman lain Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menghapus hukum Taurat, tapi memperbaharuinya dengan hukum kasih karunia. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang di kalangan umat Tuhan yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Saya dengar suatu percakapan di YouTube antara saudara sepupu kita yang beda iman dengan kita, tentunya pakarnya mereka, dan juga dengan seorang anak Tuhan yang saya lihat dia bukan seorang hamba Tuhan pada dasarnya, tapi dia mengerti firman Tuhan, sehingga yang saudara sepupu kita ini mengakui, dan itulah yang membuat dia membuka hati untuk Tuhan Yesus, yaitu apa? Dikatakan di hukum Taurat dari 1 sampai 10 harus dilakukan. Salah satu saja tidak dilakukan, yang lainnya gugur. Jadi kalau kita mau terima keselamatan, lakukan seluruh hukum Taurat, tapi tidak boleh satu pun yang gagal. Semuanya harus dilakukan dengan sempurna. Lalu si anak Tuhan ini bertanya, bagaimana Pak? Apakah Bapak bisa melakukan seluruh hukum Taurat? Dia menjawab, oh, tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Kalau begitu, Bapak tidak bisa terima keselamatan, karena harus sempurna. Itulah yang menyebabkan maka dia yang namanya Yesus hadir di bumi, memperbaharui hukum Taurat menjadi hukum kasih karunia. Artinya apa? Kalau salah dimaafkan, kalau berdosa diampuni. Perlu kasih sogokan enggak supaya diampuni? Kita enggak perlu harus pergi ke Israel, ke Yerusalem untuk melaksanakan sesuatu supaya dosa kita diampuni, tidak. Karena hukumnya kasih karunia. Tuhan memastikan 100% manusia tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Maka Tuhan perbaharui menjadi hukum kasih karunia. Lalu dia berkata, wah, indah sekali surga itu kalau begitu. Apa syaratnya supaya saya terima surga itu? Buka hati untuk dia, si pembuat hukum kasih karunia. Siapa itu? Yesus. Hanya itu syaratnya? Iya. Kalau begitu dia buka semua ininya, dia katakan, aku buka hati.
Coba doakan saya. Saya buka hati untuk Yesus. Sejak itulah dia terima Yesus, dan sekarang dia sudah menjadi seorang evangelis, penginjil di mana-mana, dipakai Tuhan. Dan penginjilannya dia jenisnya KKR jalanan. Ya di pasar-pasar, ya di jalanan. Setiap dia ngomong, tiba-tiba orang ngumpul banyak, jadilah KKR. Tanpa kepanitiaan, tanpa dana, tanpa pengerja, dia mengadakan KKR jalanan. Dan kalau mungkin dihitung, tak terhitung banyaknya jiwa yang sudah dia selamatkan. Dan satu pun itu tidak ada yang dia masukkan menjadi penggembalaan di dalam satu gereja. Artinya dia tidak buka gereja. Dia katakan, kalau kau percaya Yesus, kau terima Yesus, cari di mana tempat Yesus dielu-elukan, beribadahlah di sana. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu indahnya hukum kasih karunia. Jadi dikatakan ada dua macam perhambaan. Jika engkau masih hidup di bawah hukum Taurat, engkau berarti masih hamba dosa. Karena orang yang hidup di bawah hukum Taurat selalu mencari kesempurnaan, padahal dirinya sendiri tidak sempurna. Jadi ciri-ciri orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah selalu mencari kesempurnaan. Apalagi ciri-ciri orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, kerjanya selalu menghakimi orang lain. Dia akan menonjok seperti ini: satu untuk orang lain, satu untuk Tuhan, tiga untuk dirinya sendiri. Dan orang yang hidup di bawah hukum Taurat pasti gaya hidupnya kaku. Coba katakan KAKU. Kaku. Kalau ada perubahan suatu aturan, dia langsung komplain. Kenapa berubah? Kemarin katanya A, kok sekarang B? Karena terlampau kaku. Itu makanya Tuhan memperbaharui hukum Taurat menjadi hukum kasih karunia. Karena Tuhan tidak mau orang-orang yang kaku. Ingat firman Tuhan dikatakan, ada satu perempuan yang melakukan satu dosa, lalu kumpulan orang-orang mau melempari dia dan menyerahkan dia kepada Yesus. Yesus berkata apa? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lemparilah perempuan ini. Ada yang berani lempar? Tidak ada yang berani. Mengapa mereka mengatakan kepada Yesus, ini perempuan harus dilempari? Karena mereka terlampau kaku. Kalau dikatakan dosa itu upahnya maut. Karena dikatakan kalau ada melakukan dosa harus dihukum, bahkan dirajam. Tapi mereka lupa kalau si kasih karunia sudah ada di tengah-tengah mereka, yaitu Yesus. Yesus siap mengampuni siapapun asal mau membuka hati untuk Tuhan, asal menyesal dan bertobat. Jadi jenis perhambaan yang pertama yaitu hamba dosa. Salah satunya adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dikatakan lagi di ayat 16, salah seorang baca ayat 16. Ayat 16. Ini jenis orang yang menjadi hamba dosa. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mencoba menjelaskan kepada kita hari ini untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita
kita orang merdeka atau tidak? Yaitu dengan penjelasan tentang dua jenis perhambaan. Yang pertama hamba dosa, yang kedua hamba kebenaran. Hamba dosa berarti belum dimerdekakan, tapi kalau hamba kebenaran pasti sudah dimerdekakan. Yang pertama penjelasannya sekarang adalah hamba dosa. Contoh hamba dosa yaitu orang yang hidup di bawah hukum Taurat, itu namanya hamba dosa. Yang kedua, orang yang dikatakan di ayat 16, apa tadi ayat 16? Yang menyerahkan dirinya kepada seseorang untuk dijadikan hamba dari seseorang, itu namanya hamba dosa. Kenapa dikatakan hamba dosa? Itu namanya dosa. Hidup di bawah hukum Taurat namanya dosa. Harusnya di bawah hukum kasih karunia. Menyerahkan diri kepada seseorang untuk menjadi hamba dari seseorang, itu namanya dosa. Karena kita harusnya menjadi hamba kebenaran, hambanya Tuhan. Jadi kalau masih menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Syukur-syukur dikatakan firman Tuhan ini, kalau ketemu dengan orang yang benar, engkau akan dipimpin kepada, dikatakan firman Tuhan, kepada kebenaran. Tetapi kalau engkau bertemu dengan orang yang salah, engkau dipimpin kepada di firman Tuhan, jangan lari dari konteks, dituntun kepada kematian. Apa arti kematian di situ? Mati artinya bukan das, hilang nyawanya, enggak. Mati berkatnya, mati sukacitanya, mati damai sejahteranya. Maka Tuhan ingatkan hari ini kita, jangan sampai menjadi hamba manusia. Saya menonton satu film di FTV, bagaimana seorang anak gadis yang begitu cantik menjadi bucin. Apa bucin? Saya ikut-ikutan loh dengan istilah anak muda apa? Budak cinta. Begitu jeleknya si laki-laki, begitu menyiksa dia, begitu banyaknya kebohongannya, begitu luar biasa dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, nggak ada baiknya laki-laki itu. Tapi tetap dia berkata, I love you, aku cinta kamu. Apapun kata orang tentang laki-laki itu, dia tolak mentah-mentah. Tetap dia katakan, enggak, sekali cinta tetap cinta. Tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Cerita itu hanya film. Puji Tuhan, haleluya. Dan cerita itu dinyatakan di film itu, dia bukan seorang anak Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai ada itu di kalangan umat Tuhan. Karena kalau itu terjadi berarti Anda budak dosa. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya, dikatakan firman Tuhan. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, nurut aja Pak, kata orang itu, dibohongi nurut, dikombali nurut, diapain aja nurut, berarti sudah menjadi hamba orang itu. Dan kalau mau jadi hamba orang itu, berarti Anda adalah hamba dosa. Artinya itu dosa. Berarti Anda masih terikat, berarti Anda belum merdeka. Hari ini terima kemerdekaan, amin. Merdeka? Ya, harus merdeka. Jadi perhambaan yang pertama itu hamba dosa adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang kedua, orang yang menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba seseorang.
artinya hamba seseorang yang dibawa kepada kematian. Jadi manut saja sama orang itu, diajarkan apapun manut saja, disesatkan manut saja. Dan itu banyak terjadi di dalam dunia teknologi zaman sekarang. Seperti dulu salah seorang artis yang dituntun dia apain saja mau dia, bahkan sampai dia melawan terhadap orang tua, sampai dia tinggalkan orang tua, sampai akhirnya Komnas Perlindungan Anak turun tangan. Tapi luar biasa ketika dia dapat penjelasan dari Komnas HAM Perlindungan Anak, akhirnya dia mengerti bahwa bagaimanapun tetap orang tua yang benar, karena apa yang orang tua katakan pasti untuk kebaikan anak. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada orang tuanya. Terserah apa yang mama katakan, apa yang papa katakan, saya siap. Akhirnya dia dijodohkan dengan seseorang dan sekarang menikah dengan seorang pejabat. Pasti kita tahu siapa orangnya. Nanti dilihat jadi nggak perlu. Akhirnya happy ending. Ya. Coba kalau dia ikutin jalannya dia pasti masuk kepada kematian. Kematian berkat, kematian sukacita, kematian damai sejahtera. Tapi ketika dia nurut terhadap orang tua, dia menikah dengan seorang pejabat dan sekarang jadi ibu pejabat. Mau kemana saja bebas, mau shopping bebas, mau apa saja dia mau bisa dia dapatkan, dan dia tidak perlu shopping lagi untuk cari uang. Jadi firman Tuhan berkata, jangan menjadi hamba dosa, jangan menjadi hamba dosa yang hidup di bawah hukum Taurat. Jangan menjadi hamba dosa yang hidup dipimpin oleh orang lain menuju kepada kematian. Jangan serahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya sehingga kau kehilangan janji berkat Tuhan. Berikutnya dikatakan di firman Tuhan ini, jangan menjadi hamba kecemaran. Dikatakan di firman Tuhan, ya, di ayat 17, ya, dikatakan di firman Tuhan. Baca salah-satu orang. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajarannya yang telah diberikan kepadamu. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kehidupan. Iya, di situ tadi ada disebut dua kata, yaitu kecemaran dan kedurhakaan. Jadi di firman Tuhan dikatakan jangan menjadi hamba kecemaran. Arti kecemaran di situ kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia itu tidak bermoral, melakukan hal-hal yang tidak wajar. Itu berarti hamba kecemaran. Seperti dikatakan di Markus 7 ayat 2 sampai 6. Itu kalau kita baca di rumah nanti. Dan dikatakan menjadi hamba kedurhakaan. Kedurhakaan artinya ingkar, melawan, menyeleweng. Anak-anak zaman sekarang baru aja berpacaran, terus pacarnya nanti pacaran dengan orang lain atau naksir dengan orang lain katanya selingkuh. Aneh ya? Yang selingkuh itu sebenarnya yang benar adalah kalau sudah suami istri. Kalau masih pacaran itu tidak selingkuh. Itu hanya mendua hati. Tapi mirip ya. Jadi ini dikatakan hamba kedurhakaan, durhaka terhadap orang tua. Ada 3 jenis kedurhakaan. Durhaka
dan durhaka kepada Tuhan. Jadi ini 3 kedurhakaan. Maka dikatakan di firman Tuhan, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu, panjang berkatmu, panjang rezekimu, panjang kesehatanmu, panjang usiamu, semua yang baik panjang. Yang kedua, ya kan? Hormati pernikahanmu, hidup dalam kekudusan, jangan lirik sini sana. Walaupun engkau belum selingkuh, ketika ada di hatimu niat saja, itu sudah durhaka terhadap pernikahan. Dan yang paling utama adalah jangan durhaka terhadap Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah pencemburu? Jadi Dia tidak mau kalau ada ilah lain. Jadi jangan menjadi orang yang menjadi hamba dosa, yaitu hidup di bawah hukum Taurat. Dan jangan menyerahkan diri kepada seseorang untuk diperhamba. Dan jangan menjadi hamba kecemaran, serta jangan menjadi hamba kedurhakaan. Dan yang terakhir, yang jenisnya hamba dosa adalah 1 Korintus 12 ayat 2. Coba dibaca 1 Korintus 12 ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum kenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, sebelum hidup di dalam Tuhan, ditarik kepada berhala-berhala, yaitu benda-benda yang bisu. Ini bisa bicara apa enggak? Benda mati ini. Jangan menjadi hamba atau hamba apa? Benda-benda mati. Artinya jangan ada ilah lain. Kalau nggak pegang HP, jangan 1 hari 1 jam saja. Jangan 1 jam, berapa? 5 menit aja nggak pegang HP, rasanya kayak dunia saya mau mati, rasanya kayak mau kiamat. Karena sudah terikat. Itu orang-orang yang belum dimerdekakan. Keterikatan dengan HP, keterikatan dengan dunia medsos, itu berarti orang-orang yang belum dimerdekakan, dan itu pun disebut hamba dosa. Jadi sesuai dengan konteks firman Tuhan ini, dikatakan ada 5 jenis perhambaan. 1, hidup di bawah hukum Taurat. Yang kedua, menyerahkan diri kepada seseorang untuk diperhamba orang itu, diatur oleh orang itu, disesatkan oleh orang itu. Yang ketiga, menjadi hamba kecemaran, melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Dan yang keempat, keterikatan dengan benda-benda mati. Contohnya HP. Yang kelima mungkin bisa saya tambahkan, Ibrani 13 ayat 5, itu menjadi hamba uang alias mamon. Bertuhankan uang. Amin. Amin. Memuji Tuhan dia tidak suka cita. Tapi kalau lihat uang, waduh, senangnya bukan main. Melihat saja dia, senang banget. Sesuai dengan firman Tuhan yang sampaikan 2 hari lalu, jangan fokus kepada upah, tapi fokus pada rencana dan kehendak Tuhan. Daud tidak fokus kepada upah, maka dia dapat lebih dari yang dia pikirkan. Jadi kalau fokus kita kepada uang, maka uang menjauh. Tapi kalau fokus kita kepada Kristus, Kristus membuat uang mendekat. Jadi kalau masih menjadi hamba dosa, contoh-contoh yang tadi adalah hamba dosa. Kalau masih ada kita di antara dari contoh-contoh tadi, berarti belum merdeka. Buka hatimu untuk Yesus, untuk hari ini dimerdekakan. Amin. Merdeka? Merdeka. Yang kedua, hamba kebenaran. Hamba kebenaran di ayat 17 dikatakan di hamba kebenaran. Yang
juga hamba kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ini dia ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan, yaitu hamba kebenaran. Yang pertama ciri-cirinya, lihat di dalam diri kita sendiri. Mengenal Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati melakukan firman Tuhan. Jadi kalau sudah menjadi hamba kebenaran, melakukan firman pasti dengan segenap hati. Dan dikatakan juga di firman Tuhan ini, di ayat 19 tadi dikatakan, ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Ada seorang dukun berkata, kalau dulu dia katanya dipakai iblis dengan luar biasa, tapi setelah terima Yesus dia katakan dia mau dipakai Tuhan berlipat kali ganda melebihi dulu iblis memakai dia. Jadi artinya tidak ada 0,0001% dari hidupnya yang dia mau buka untuk dunia, juga untuk iblis, tapi dia serahkan 100% untuk Tuhan. Sadarkah kita kalau kita sudah menjadi orang berdosa atau mantan orang berdosa? Sudah jadi mantan, bro, ayo buka mata. Sudah jadi mantan. Jadi tinggalkan dosa. Berikan hidup untuk Tuhan 100%. Jadi ciri-ciri orang yang sudah menjadi hamba kebenaran, orang yang sudah merdeka, menyerahkan seluruh hidupnya untuk kebenaran, 100% untuk Tuhan. Amin. 100% untuk Tuhan. Amin. Dari ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan, ibadah dengan segenap hati, pelayanan dengan segenap hati, tidak ada unsur keterpaksaan. Itulah ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Ya. Coba perhatikan, halo, kalau ada kau lihat saudaramu seiman, ibadah rasanya terpaksa, berarti dia belum merdeka. Kalau lihat pelayanan harus dibujuk-bujuk, pelayanan terpaksa, berarti belum merdeka. Pelan-pelan, jangan keras-keras, nanti didengar keluar. Jadi kalau belum tulus ibadah pelayanan, berarti belum merdeka. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Yang berikutnya dikatakan di firman Tuhan ini, ayat 21, baca seseorang. Ayat 21. Roma 6 ayat 21. Dikatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. amin. Amin. Ada rasa malu enggak? Orang malu enggak datang hari ini? Tambahku, apa itu? Maluku alias Ambon. Pak Darman orang Ambon toh. Ingat, Maluku di Ambon katanya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan harus tahu malu. Jangan sampai urat malunya sudah putus. Harus tahu malu. Coba sekarang tunjukkan rasa malumu. Tundukkan kepala. Ingat semua dosa yang pernah kau lakukan, dosa yang paling menjijikkan. Ingat. Coba tundukkan
tundukkan kepala. Roh Kudus yang suruh tundukkan kepala. Semuanya tundukkan kepala. Ingat dosa yang paling menjijikkan yang pernah kau lakukan, yang paling sangat menjijikkan. Rasakan dan bayangkan Yesus yang mati di kayu salib ada di depanmu. Darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik. Ada tidak rasa malu di hatimu terhadap Yesus yang sudah mau mati menebus kamu dari dosa? Malu apa Anda? Katakan pada Yesus, Tuhan Yesus, aku malu dengan dosa masa laluku. Aku malu. Dulu ku anggap itu kebanggaan, tapi sekarang ku anggap itu sesuatu yang memalukan, dan aku tidak ingin melakukannya lagi. Katakan dengan memakai bahasa hati, katakan Yesus, aku jijik dengan dosa yang dulu pernah kulakukan. Kalau dulu ku anggap itu keuntungan, kebanggaan, tapi ku anggap sekarang kerugian. Dan katakan, thank you Jesus, terima kasih, Engkau sudah hapus dosaku. Amin. Ada rasakan sesuatunya? Ada rasa malu enggak? Atau masih bangga? Kalau masih bangga dengan dosa masa lalumu, berarti engkau belum merdeka. Masih ada niat untuk kembali ke sana. Masih ada keinginan niat kembali ke sana. Artinya ke dosa yang dulu masih ada. Masih ingin mengulangi? Katakan kepada diri, tobat. Amin. Sama-sama katakan, tobat. Sama-sama serentak katakan, 1, 2 ya. Tobat. Ketika engkau mengatakan begitu, engkau terima kuasa Tuhan untuk benar-benar engkau tobat. Amin. Ya. Jadi orang-orang yang sudah menjadi hamba kebenaran, orang-orang yang sudah merdeka, ciri-cirinya dia melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dia beribadah dengan segenap hati, melayani Tuhan dengan segenap hati, dan ada rasa malu terhadap dosa masa lalu. Dan yang terakhir, buka Filipi 3 ayat 7. Setelah itu kita maju ke depan. Filipi 3 ayat 7. Orang-orang yang sudah merdeka cinta kekudusan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya terjemahkan, artinya adalah, tetapi apa yang dahulu kuanggap satu kebanggaan, kuanggap satu hal yang menyenangkan, kuanggap menjadi kegiatan favoritku, tapi sekarang kuanggap rugi. Kuanggap itu hal yang memalukan, hal yang bodoh, yang tidak boleh lagi kulakukan karena Kristus. Inilah prinsip dari Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus berkata, aku mati untuk dosa, hidup bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Apakah kita hamba dosa? No. Apakah kita hamba kebenaran? Yes. Apakah kita sudah merdeka? Amin. Merdeka? Tuhan Yesus memberkati semua.